Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi pada kuliah rekayasa gempa. Pada kuliah pertemuan kedua kali ini kita akan mendiskusikan topik mengenai pengantar seismologi. Berikut adalah outline perkuliahan pada hari ini. Yang pertama adalah pengantar saja, itu mengenai mitos tentang gempa yang berkembang di dunia. Lalu yang kedua adalah tipe gempa. Lalu yang ketiga adalah struktur bumi. Lalu dilanjut keempat, teori lempeng tektonik atau plate tectonic theory. Kemudian interaksi lempeng, pembentukan lapisan permukaan bumi dan bangkitan gempa. Dilanjut dengan penyebab gerakan lempeng. Lalu intraplate earthquake. Dilanjut dengan sesar gempa atau earthquake faults. Lalu elastic rebound theory. Kemudian yang ke-10 adalah fokus epicenter, rupture surface, dan fault slip. Serta terakhir adalah foreshock dan aftershocks. Oke, kita mulai satu persatu. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu adalah referensi. Ini adalah referensi yang saya ambil untuk bahan perkuliahan pada hari ini. Anda bisa baca lebih lanjut materi kuliah pada buku Fundamentals of Earthquake Engineering karangan Elna Asai dan Di Sarno, serta Fundamentals Concept of Earthquake Engineering, buku karangan dari Villaverdi. Baik, kita mulai. Topik yang pertama yaitu adalah mitos seputar gempa. Jadi jauh sebelum ilmu kegempaan ini muncul atau berkembang begitu ya, banyak sekali mitos mengenai gempa yang berkembang di dunia. Hal ini tentu saja didasari oleh keingintahuan dari manusia untuk menjawab pertanyaan mengapa gempa bisa terjadi. Jadi sejak pertama kali manusia merasakan guncangan di bumi, jadi bumi bergetar begitu, manusia ingin sekali untuk mengetahui mengapa guncangan di bumi tadi bisa terjadi, dan sebagai akibatnya muncullah banyak penjelasan mengenai pertanyaan tersebut. Namun demikian, jawaban dari pertanyaan tersebut tidak didasarkan pada hal yang cukup ilmiah atau secara ilmiah tidak kuat begitu ya, dan muncullah beberapa jawaban yang berupa kepercayaan atau mitos ataupun takhayul. Nah, orang Jepang kuno pada zaman dahulu percaya bahwa pulau-pulau Jepang itu bertumpu pada punggung seekor kucing raksasa, di mana ketika kucing tersebut bergerak, maka akan menyebabkan bumi itu berguncang. Ini adalah mitos seputar gempa yang berkembang di masyarakat Jepang kuno. Kemudian suku Indian di Amerika Utara juga percaya bahwa kura-kura raksasa menumpu atau menopang bumi, sehingga ketika kura-kura tersebut berpindah atau kakinya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, menyebabkan terjadinya getaran atau guncangan yang terjadi pada bumi. Kemudian mitos yang berkembang di Meksiko kuno itu juga menyebutkan bahwa bumi adalah makhluk dengan ciri-ciri monster, umumnya dengan ciri mirip reptil ataupun ikan yang menyebabkan gempa bumi saat dia bisa bergerak. Lalu dengan mitos atau pemahaman yang sama, Katak juga dianggap menjadi penyebab gempa dari beberapa wilayah di Asia. Kemudian gempa juga sering diartikan sebagai bentuk hukuman dari dewa yang marah. Dalam mitologi Yunani, Poseidon atau penguasa laut menyebabkan terjadinya gempa bumi saat dia sedang marah. Kemudian di suku Romawi kuno berkembang mitos yang serupa dengan di Yunani, di mana Neptunus yang merupakan rekan dari Poseidon yang tidak hanya dapat menimbulkan rasa takut pada orang-orang yang ada di bumi, tetapi juga dapat menghukum manusia dengan banjir di daratan ataupun gelombang di pantai. Nah, bahkan pada abad ke-18, pendeta di Eropa cenderung memandang gempa bumi dari sudut pandang moralistik. Pada tahun 1752, seorang jurnalis London menulis, gempa bumi umumnya terjadi di kota-kota besar.
Tongkat penghancur diarahkan ke tempat yang ada penghuninya sebagai objek teguran, bukan ke tebing karang ataupun pantai yang tidak berpenghuni. Artinya, penyebab dari gempa dipandang sebagai atau dipandang pada sudut secara moralistik. Artinya, kenapa gempa tidak diarahkan pada area yang tidak berpenghuni? Karena gempa diarahkan untuk menghukum manusia yang melakukan perbuatan tidak baik. Kira-kira seperti itu. Lalu setelah gempa bumi Lisbon yang terkenal pada tahun 1755 yang menyebabkan banyak nyawa melayang karena adanya gempa atau guncangan serta tsunami, seorang pendeta di Inggris menghukum orang-orang Lisbon karena perbuatan maksiat dan pesta pora yang mereka lakukan. Sedangkan yang lain menyalahkan Inkuisisi yang mengerikan dan mencatat bahwa istana Inkuisisi adalah salah satu bangunan pertama yang dihancurkan. Lagi-lagi kembali bahwa gempa dipandang dari aspek moralistik. Lalu upaya awal penjelasan ilmiah mengenai gempa pertama kali dilakukan oleh Aristoteles yang menemukan penjelasan tentang gempa di bagian dalam bumi. Aristoteles berteori bahwa angin atmosfer ditarik ke dalam gua-gua dan lorong-lorong di bagian dalam bumi, dan bahwa gempa bumi serta letusan gunung berapi disebabkan oleh angin ini karena mereka diguncang oleh api dan bergerak mencoba melarikan diri. Ya, walaupun penjelasan ini tidak cukup ilmiah, akan tetapi ini tapi penjelasan Aristoteles ini mencoba menjelaskan gempa dari sudut pandang yang lain, itu dikaitkan dengan fenomena alam. Lalu yang kedua, tipe gempa. Nah, dalam pengertian yang paling umum ya, yang dimaksud dengan gempa bumi merupakan fenomena yang melibatkan adanya gerakan atau getaran pada kerak bumi. Dalam pengertian umum ini, gempa bumi mungkin saja disebabkan oleh yang pertama gaya tektonik, gaya yang terlibat dalam pembentukan lapisan bumi. Kemudian yang kedua adalah aktivitas vulkanik atau aktivitas gunung berapi. Lalu yang ketiga adalah ledakan konvensional dan nuklir. Lalu yang keempat adalah ledakan akibat longsor atau jatuhnya massa tanah dan batuan yang cukup besar, seperti dalam kasus tanah longsor dan runtuhan tambang atau gua. Lalu ada dampak meteorit, ada meteor yang jatuh ke bumi dan menghantam kerak bumi hingga menyebabkan terjadinya getaran. Lalu yang keenam adalah pengisian waduk dan sumur. Nah, namun gempa yang dihasilkan oleh aktivitas vulkanik seperti gunung berapi tadi ya, keruntuhan massa tanah atau batuan, ledakan konvensional, tumbukan meteorit, atau penimbunan waduk dan sumur, sebagian besar berukuran relatif kecil dan hanya mempengaruhi area yang terbatas. Gempa yang ditimbulkan oleh ledakan nuklir mungkin saja bisa kuat, tetapi faktor yang menyebabkan gempa nuklir atau gempa yang disebabkan oleh ledakan nuklir dalam hal ini bisa diketahui dan dapat dikendalikan. Artinya kalau kita mengendalikan atau mencegah terjadinya ledakan, maka tidak dapat terjadi gempa yang kuat. Lalu sebaliknya, gempa yang ditimbulkan oleh gaya tektonik mungkin saja besar dan dapat mempengaruhi wilayah geografis yang luas secara sekaligus. Nah, faktanya sebagian besar gempa yang besar yang telah terjadi di masa lampau ya, atau yang tercatat di dalam sejarah kegempaan, umumnya adalah jenis dari gempa tektonik. Untuk itu, maka pembahasan berikutnya akan dibatasi pada pembahasan tentang gempa tektonik. Lalu yang ketiga, ini adalah struktur bumi. Anda bisa lihat pada gambar di samping bahwa bumi terdiri dari beberapa lapis yang dibedakan menjadi secara umum 3 ya, ada crust, kemudian manto, serta inner atau core dari bumi. Bumi kurang lebih berbentuk bola dengan diameter ekuator sekitar 12.740 km dan
diameter di area kutubnya adalah 12.700 km. Diameter ekuator yang lebih besar ini disebabkan oleh kecepatan yang lebih tinggi di ekuator akibat rotasi bumi. Lalu massa bumi kurang lebih 4,9 kali 10 pangkat 21 kg yang menunjukkan specific gravity rata-rata 5,5. Karena berat jenis batuan di permukaan bumi adalah antara 2,7 dan 3, maka dapat disimpulkan bahwa material bagian dalam bumi mempunyai berat jenis yang lebih tinggi. Artinya pada permukaan bumi atau pada kerak bumi ini bisa dianalogikan karena berat jenisnya lebih ringan, dia seolah-olah mengapung gitu ya. Lalu dalam skala makroskopis, interior bumi terbagi menjadi 4 lapisan konsentris. Yang pertama adalah inner core atau inti dari bumi, kemudian outer core, inti bagian luar bumi, lalu ada mantle, serta crust atau kerak bumi. Inner core terletak pada pusat bumi dengan radius kurang lebih 1.216 km. Bagian ini dianggap padat, terdiri dari nikel dan besi, dan memiliki berat jenis kurang lebih 15. Kemudian selanjutnya menuju permukaan adalah outer core dengan ketebalan 2.270 km. Dan bagian ini dalam keadaan cair dan sebagian besar terdiri dari besi, oksigen, dan silikon. Kemudian berat jenisnya diperkirakan antara 9 sampai dengan 12. Kemudian mantel memanjang dari dasar kerak atau crust hingga kedalaman 2.885 km. Umumnya terdiri dari batuan granit dan basalt padat dalam keadaan kental, semi molten sebagai hasil dari suhu setinggi 2000 derajat Celcius. Untuk perbandingan, baja di permukaan bumi itu meleleh pada suhu 1500 derajat Celcius. Lapisan ini memiliki berat jenis antara 4 sampai dengan 5 serta dibagi menjadi mantel atas dan mantel bawah. Pada gambar Anda bisa lihat ada bagian yang disebut sebagai lower mantle dan upper mantle. Hal ini untuk mencerminkan adanya diskontinuitas dalam sifat dari bahan penyusun antara upper mantle dan lower mantle. Kemudian struktur bumi, ketebalan dari kerak bumi berkisar antara 25 sampai dengan 60 km di bawah benua dan antara 4 sampai 6 km di bawah lautan. Artinya memang ketebalan kerak bumi di daerah benua ini memang lebih tebal dibanding pada daerah laut. Selain lebih tipis, kerak samudra juga secara umum lebih seragam dan lebih padat dibandingkan dengan kerak benua. Kerak bumi terdiri dari batuan granit dan basalt. Lalu terlepas dari struktur bumi yang sebenarnya, lapisan yang paling luar itu di 100 km terluar begitu ya, yang termasuk kerak, dianggap sebagai lapisan batuan yang kaku dan diidentifikasi sebagai litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani yang disebut sebagai litos atau batuan. Demikian pula diperkirakan ada lapisan dengan ketebalan kurang lebih 400 km di bawah litosfer dengan batuan yang relatif lebih lunak. Lapisan ini disebut sebagai astenosfer dari kata astenes yang artinya adalah tanpa kekuatan. Bahan batuan penyusun litosfer dan astenosfer memiliki tipe yang serupa dengan batas antara keduanya ditetapkan berdasarkan kekakuan yang berbeda. Topik yang keempat adalah teori lempeng tektonik. Nah, mungkin Anda pernah mendengar ya teori ini cukup terkenal. Jadi bumi terbagi ke dalam beberapa lempeng-lempeng tektonik begitu. Anda bisa lihat pada gambar berikut ini adalah lempeng tektonik yang ada di dunia. Kalau Anda lihat Indonesia ini berada pada pertemuan beberapa lempeng tektonik. Ada lempeng Australia,
kemudian ada lempeng Eurasia, serta ada lempeng Filipina di sini ya. Artinya memang Indonesia ini pada daerah yang secara tektonik ya cukup aktif, karena menurut teori lempeng tektonik ini lempeng-lempeng tektonik ini akan bergerak dengan kecepatan tertentu setiap tahunnya. Nah, teori lempeng tektonik mengemukakan bahwa kerak bumi retak dan terbagi menjadi beberapa bagian yang besar dan kaku yang disebut sebagai plates atau lempeng. Ukuran lempeng ini bervariasi ya, ada beberapa ratus hingga ribuan kilometer. Lalu lokasi dan nama lempeng tersebut Anda bisa baca lebih lanjut pada gambar berikut ini. Teori lempeng tektonik juga mengemukakan bahwa lempeng-lempeng ini mengapung di astenosfer semi cair dan bergerak relatif satu sama lainnya. Di beberapa lokasi, lempeng-lempeng ini bergerak terpisah atau divergen, saling menjauh gitu ya. Dan beberapa yang lain bergerak saling mendekat atau menuju satu sama lain yang diistilahkan sebagai konvergen. Atau ada juga yang meluncur melewati satu sama lainnya. Teori lempeng tektonik menegaskan juga bahwa gerakan lempeng bertanggung jawab atas pembentukan dan perubahan skala besar jangka panjang yang terjadi pada permukaan bumi, dan juga bertanggung jawab terhadap sebagian besar aktivitas seismik ataupun vulkanik yang terjadi di seluruh dunia. Lebih lanjut, teori ini mengklaim bahwa gempa bumi yang terjadi di dekat batas lempeng sebagai akibat dari tekanan yang terbentuk di kerak bumi karena lempeng cenderung bergerak atau berinteraksi sama lainnya. Kemudian teori lempeng tektonik berevolusi dari teori pergeseran benua atau teori of continental drift yang diusulkan oleh Alfred Wegener pada tahun 1915. Teori pergeseran benua dari Wegener menyatakan bahwa permukaan bumi ini tidak statis tetapi dinamis, dan bahwa lautan serta benua juga terus bergerak. Wegener mendasarkan pernyataannya pada kesamaan antara garis pantai, geologi, dan bentuk kehidupan di Amerika Selatan bagian timur dan Afrika Barat, dan bagian selatan India dan bagian utara Australia. Dia percaya bahwa 200 juta tahun yang lalu, bumi hanya memiliki satu benua besar yang disebut sebagai Pangea. Berikut kurang lebih visualisasinya, dan bahwa benua besar ini pecah berkeping-keping dan perlahan bergeser menuju posisi dari benua saat ini. Jadi menurut teori continental drift, dulunya benua-benua ini saling bergabung ya. Maksudnya dulu benua ini menjadi satu yang disebut sebagai Pangea. Lalu saat ini karena teori pergeseran benua ini menyatakan bahwa lempeng dari benua ini bergerak atau dinamis, maka saat ini bisa kita temui bahwa benua-benua ini sudah tidak lagi menjadi satu kesatuan seperti yang disebut sebagai Pangea pada masa yang lampau. Lalu meskipun teori pergeseran benua diterima dengan penghinaan ya waktu itu ketika pertama kali diusulkan, hari ini teori tersebut dan teori lempeng tektonik telah diterima secara luas dan diakui sebagai salah satu kemajuan terbesar dalam ilmu bumi. Penerimaan ini datang sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan setelah tahun 60-an yang dengan bantuan jaringan instrumen perekam gempa bumi modern di seluruh dunia, pengembangan teknik baru seperti deep water echo sounding dan eksplorasi dasar laut yang mendetail telah memberikan bukti pendukung yang kuat tentang pergerakan historis benua yang didalilkan oleh teori pergeseran benua atau teori of continental drift. Selain itu, pengukuran geodetik yang presisi telah menunjukkan bahwa lempeng yang diidentifikasi oleh teori lempeng tektonik memang bergerak relatif satu sama lainnya, dan gerakan ini antara 1 sampai dengan 13 cm per tahun. Jadi teori lempeng tektonik ini memang didukung oleh
teori of continental drift, di mana bumi ini memang bergerak dari hasil pengukuran geodetik yang detail atau presisi. Disebutkan bahwa lempeng benua ini bergerak antara 1 sampai 13 cm per tahun. Dan ketika lempeng ini bertumbukan, begitu ya, ini yang bertanggung jawab atas terjadinya gempa bumi. Baik, poin kelima, interaksi lempeng, pembentukan lapisan permukaan bumi dan bangkitan gempa. Akibat gerak diferensial di antara lempeng tektonik berinteraksi satu sama lain dalam 3 cara yang berbeda, nanti didiskusikan lebih lanjut, sehingga menimbulkan macam-macam efek pada permukaan bumi. Ketika dua lempeng menyimpang atau diverge, kemudian akan membentuk celah atau rift dan menciptakan kondisi di mana magma basal cair dari astenosfer naik untuk mengangkat tepi lempeng dan membentuk kerak baru. Kurang lebih seperti ini ya ilustrasinya. Kemudian sebagian besar divergensi lempeng yang diketahui terjadi itu ada di wilayah laut. Proses divergensi lempeng ini dikenal sebagai sea floor spreading atau penyebaran dasar laut dan bertanggung jawab atas pembentukan pegunungan di tengah samudra atau rantai pegunungan bawah laut, serta lembah dalam di antaranya. Contohnya adalah punggung Bukit Atlantik Tengah, kemudian pegunungan Pasifik Timur, dan pegunungan Hindia Selatan. Lebih detail Anda bisa lihat pada gambar di sebelah kanan ya, yang ditandai dengan warna orange. Ada Southeast Indian Rise, kemudian ada East Pacific Rise, serta Mid Atlantic Ridge. Gempa dan aktivitas gunung berapi terjadi di sepanjang batas lempeng yang mengalami divergensi ini. Meskipun gempa yang terjadi di sana umumnya berkekuatan rendah. Kemudian ketika dua lempeng bertemu, lempeng akan bertabrakan secara langsung atau yang satu menukik di bawah lempeng yang lainnya. Di mana lempeng samudra dan lempeng benua bertemu, lempeng samudra yang lebih tipis dan lebih berat cenderung terdorong ke bawah lempeng benua atau mengalami dips untuk membentuk zona subduksi. Tadi disebutkan ya di slide sebelumnya bahwa lempeng samudra umumnya lebih tipis dan lempeng benua yang lebih tebal. Ketika lempeng samudra dan lempeng benua bertumbukan, lempeng samudra yang lebih tipis tadi dan lebih berat cenderung terdorong ke bawah atau berada di bawah lempeng benua untuk membentuk zona subduksi seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, dalam proses ini, tepi lempeng samudra di bawah lempeng benua mencair dan menjadi bagian dari astenosfer. Pembentukan kerak baru, di mana lempeng mengalami kondisi tersebut diimbangi oleh kehilangan yang setara di zona subduksi yang bersama-sama menyelesaikan siklus berkelanjutan untuk menggantikan dasar laut setiap 200 juta tahun atau lebih. Kemudian zona subduksi salah satunya ada di lepas pantai Meksiko dan Chili, kemudian ada di selatan Kepulauan Aleutian dan lepas pantai timur Jepang. Anda bisa lihat pada gambar di samping. Kemudian subduksi atau penunjaman lempeng, plate subduction, telah melahirkan palung-palung yang dalam yang ditemukan di bawah laut. Palung Marianas dengan kedalaman 10.915 meter yang merupakan titik laut terdalam di bumi, dan palung Peru Chile dengan kedalaman 8.063 meter. Keduanya terletak di perbatasan di mana lempeng samudra menunjam di bawah lempeng benua. Subduksi lempeng juga menimbulkan beberapa gempa terkuat di dunia. Faktanya hampir 90% dari energi seismik yang dilepaskan oleh pergerakan lempeng tektonik berasal dari gempa yang dihasilkan di zona subduksi. Gempa terjadi di atas lempeng subduksi, di wilayah lempeng benua, dan di antarmuka antara lempeng subduksi dan lempeng utama.
Gempa yang terjadi di antar muka lempeng subduksi dan lempeng utama di sepanjang area yang terdefinisi dengan baik dikenal sebagai zona Benioff yang menggunakan lempeng subduksi. Anda bisa lihat pada gambar di samping. Nah, gempa di zona Benioff ini diketahui terjadi di kedalaman 700 km. Nah, dipercaya bahwa gempa tidak dapat terjadi pada kedalaman lebih dari 700 km karena pada kedalaman lebih dari 700 km lempeng subduksi mencair. Zona subduksi juga dikenal sebagai daerah vulkanisme yang aktif, misalkan di pegunungan Andes di daerah Amerika Selatan. Rupanya aktivitas vulkanik berhubungan dengan terobosan permukaan oleh magma densitas rendah yang naik yang terjadi ketika kerak samudra terbawa ke astenosfer oleh lempeng subduksi yang mencair. Jadi di gambar di bawah ini Anda bisa lihat bahwa ketika terjadi subduksi maka akan terjadi flat atau lempengan yang mencair ini, yang mana dia bisa naik ke atas begitu ya melalui kerak bumi. Kerak benua lebih spesifik ya, continental plate, dan dia bisa keluar ke permukaan bumi dan mengakibatkannya terjadi aktivitas vulkanik. Lalu ketika dua lempeng benua bertemu, kalau pembahasan sebelumnya adalah lempeng benua dan lempeng samudra ya bertemu. Saat ini ketika dua lempeng benua bertemu, tidak ada subduksi yang terjadi seperti penjelasan sebelumnya. Karena lempeng benua ringan dan tebal, kerak benua terlalu mengapung dibanding tenggelam di astenosfer. Nah, dalam hal ini lempeng benua hanya bertabrakan dan seiring waktu dapat terlipat seperti pada gambar sebelah kanan. Proses ini telah menciptakan beberapa pegunungan terkenal di dunia seperti Alpen dan Himalaya. Daerah dekat perbatasan tempat pertemuan dua lempeng benua biasanya aktif secara seismik tetapi tidak aktif secara vulkanik. Lalu gempa terjadi pada pertemuan lempeng benua ketika blok batuan retak di bawah gaya tekan tinggi antara lempeng yang bertabrakan dan slip, di mana tepi plat bergeser melewati satu sama lain, kerak tidak ada yang terbentuk ataupun hancur, juga tidak ada perubahan yang terjadi pada permukaan bumi. Jadi hanya bergeser saja. Nah, interaksi semacam ini disebut sebagai transform fault. Lalu gesernya satu lempeng ke lempeng lainnya menghasilkan aktivitas gempa, tetapi tidak ada aktivitas vulkanisme. Gempa bumi di perbatasan ini biasanya terjadi pada kedalaman yang dangkal, yaitu antara 5 sampai dengan 40 km di bawah permukaan. Lalu patahan San Andreas yang berada pada daerah pantai barat Amerika Serikat telah diidentifikasi sebagai patahan transformasi atau transform faults. Kemudian transform faults yang lainnya adalah sesar Motagua yang membentang dari Laut Karibia ke pegunungan di sebelah barat Guatemala City. Lalu ada sesar Alpin di Selandia Baru dan sesar Laut Mati yang menghubungkan Laut Baca ke pegunungan Bitlis di daerah Turki. Keterkaitan antara gerakan relatif lempeng tektonik dengan beberapa bagian penting di permukaan bumi diilustrasikan pada gambar di sebelah kanan berikut ini. Lalu yang keenam, topik keenam adalah penyebab dari gerakan lempeng. Nah, banyak teori telah ditawarkan untuk menjelaskan pergerakan lempeng. Kalau menurut teori plate tektonik ya tadi ya, memang bahwa terjadi gerakan lempeng bumi. Nah, yang paling umum sejauh ini adalah teori arus konveksi atau convection current theory. Teori ini mengemukakan bahwa panas dihasilkan di dalam bumi melalui disintegrasi radioaktif, dan panas ini dibawa ke permukaan oleh arus konveksi raksasa di dalam mantel, yaitu serupa dengan cara udara panas bergerak secara konveksi melalui ruangan yang dingin.
Seperti yang diketahui bahwa mantel bumi padat, ada hipotesis bahwa arus konveksi ini bergerak sangat lambat dengan kecepatan sekitar 0,5 meter per 100 tahun. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya gerakan dari arus konveksi. Pada gambar di bawah disajikan skema dari teori arus konveksi. Menurut model ini, arus konveksi naik dan terpisah di bawah punggung tengah samudra untuk menyediakan tegangan dan dorongan menuju batas benua untuk mendorong naik pegunungan. Lalu, topik ketujuh, intraplate earthquake. Nah, meskipun sebagian besar gempa terjadi di perbatasan lempeng, beberapa daerah seismik di bumi berada jauh dari batas lempeng. Jadi gempa yang terjadi tidak pada pertemuan lempeng ini disebut sebagai intraplate earthquake dan merupakan manifestasi dari deformasi dari internal plate atau lempeng tadi. Nah, sifat dari intraplate earthquake seringkali cukup rumit ya, dan mekanisme penggerak tektonik saat ini kurang dipahami. Jadi kenapa bisa terjadi intraplate earthquake masih menjadi tanda tanya begitu. Diperkirakan bahwa asal medan tegangan yang menyebabkan intraplate earthquake sebagian besar berasal dari gaya pendorong lempeng tektonik, dan medan tegangan ini mungkin merupakan hasil dari struktur lempeng yang memiliki titik lemah secara lokal, yaitu titik lemah di area plate atau lempeng tektonik tersebut. Kurangnya penjelasan yang memuaskan tentang intraplate earthquake merupakan salah satu dari kelemahan teori tektonik lempeng atau plate tectonic theory. Karena tadi dijelaskan bahwa di teori tektonik lempeng, gempa merupakan produk dari tumbukan atau pertemuan antar lempeng tektonik. Tetapi gempa yang ada di tengah-tengah lempeng tektonik tidak, atau intraplate earthquake tidak cukup baik dijelaskan pada teori lempeng tektonik, sehingga intraplate earthquake merupakan salah satu kelemahan dari teori lempeng tektonik. Contoh intraplate earthquake yang terkenal yang terjadi itu ada di New Madrid, Missouri pada tahun 1812, kemudian di Charleston, South Carolina pada tahun 1886, di Tangshan, Cina 1976, di Marathawada, India pada tahun 1993. Lalu yang 8 adalah sesar atau patahan gempa atau earthquake fault. Nah, ketika batas antar lempeng tektonik menampakkan diri di permukaan bumi, hal ini terlihat sebagai patahan panjang yang tidak rata atau struktur pada formasi batuan yang sisi-sisinya telah bergerak relatif satu sama lain. Nah, ahli geologi menyebut patahan ini sebagai faults atau sesar dan mengidentifikasinya sebagai diskontinuitas mendadak pada struktur batuan yang berdekatan dan ketidakteraturan permukaan bumi di sepanjang garis patahan tersebut. Panjang patahan dapat berkisar dari beberapa meter hingga ratusan kilometer, memiliki kedalaman tertentu dan menunjukkan perpindahan beberapa meter. Nah, dalam banyak contoh, earthquake faults tidak dicirikan oleh satu retakan saja atau satu patahan saja, tetapi oleh retakan utama dan rangkaian retakan yang rumit serta bercabang di luar tepi dari lempeng tektonik. Earthquake faults ini menyerupai kegagalan dari silinder beton yang diuji tekan di lab ya. Jadi retakannya tidak hanya satu buah retakan utama saja, tetapi ada retakan utama yang diikuti oleh beberapa cabang retakan. Contoh yang terkenal adalah sesar San Andreas yang diikuti dengan jaringan sesar anak yang kompleks seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Adanya patahan pada beberapa lokasi di permukaan bumi merupakan indikasi bahwa gerakan relatif terjadi di antara kedua sisi dari plate atau lempeng bumi pada waktu tertentu di masa yang lampau. Pada beberapa patahan, gerakan ini terjadi secara bertahap, dan pada patahan yang lain ada juga yang terjadi selama beberapa interval. Gerakan tersebut terjadi sewaktu-waktu ketika batuan di sepanjang patahan terkunci dan mengalami perpindahan hanya pada saat batuan tersebut
pecah. Gempa terjadi pada patahan tersebut dan dengan demikian teridentifikasi sebagai sesar gempa atau earthquake faults. Namun dalam beberapa sesar tersebut perpindahan terakhir telah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu dan dengan demikian dianggap sebagai patahan tidak aktif. Jadi patahan ini bisa bergerak begitu ya ketika ada batuan tertentu yang pecah, kemudian sesar bergerak dan kemudian sesar itu akan berhenti kembali. Nah, ketika terjadi gerakan ini pada sesar bisa menimbulkan terjadinya gempa, kurang lebih seperti itu. Dan suatu patahan bisa dianggap sebagai patahan tidak aktif atau inactive faults karena memang terakhir kali terjadi gerakan pada patahan tersebut itu memang sudah sangat lama, bisa ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Dan bisa saja di kemudian hari inactive faults ini bergerak kembali menjadi active fault. Nah, ketika dua sisi patahan bergerak melewati satu sama lainnya dengan gerakan relatifnya pada arah horizontal, ya, ini disebut sebagai transcurrent atau strike-slip fault. Yang dimaksud dengan strike adalah sudut yang diukur dari arah utara yang dibuat oleh garis horizontal yang didefinisikan oleh perpotongan bidang sesar dengan permukaan bumi. Dengan demikian, gerakan relatif atau slip pada strike-slip faults terjadi di sepanjang sesar tersebut. Strike-slip faults dianggap sebagai tipe lateral kiri ya, jika dilihat dari kedua sisi lain sesar tergelincir ke arah kiri. Sebaliknya, untuk tipe lateral kanan berarti tergelincirnya ke arah kanan. Anda bisa lihat lebih lanjut pada gambar di bawahnya. Nah, contoh strike-slip faults adalah patahan San Andreas di California dan patahan Motagua di Guatemala. Di sisi lain, jika kedua sisi faults menekan atau menarik satu sama lain, maka gerakan relatif utamanya adalah pada arah vertikal. Dalam hal ini, patahan ini disebut sebagai deep slip faults. Kalau strike slip tadi pada arah horizontal, kalau deep slip itu pada arah vertikal. Yang dimaksud dengan deep adalah sudut yang dibentuk oleh bidang patahan terhadap permukaan bumi. Jika pada deep fault blok batuan bagian atas bergerak ke bawah, maka patahan tersebut disebut sebagai normal fault. Sebaliknya, jika blok batuan bagian atas bergerak ke atas, maka patahan ini disebut sebagai reverse atau thrust faults. Anda bisa lihat ilustrasinya pada gambar di sebelah kanan. Slip pada normal faults terjadi sebagai respon terhadap regangan ekstensional, regangan tarik tekan, dan mengakibatkan pemanjangan kerak secara horizontal. Sebaliknya, slip pada reverse fault terjadi sebagai respon terhadap regangan kompresi dan menghasilkan pemendekan horizontal pada kerak bumi. Nah, saya ulangi lagi, untuk normal faults ini sebagai respon dari regangan ekstensional, tarikan saja, memanjang begitu ya. Dan slip pada reverse fault terjadi sebagai respon akibat regangan kompresi atau tekanan, sehingga menghasilkan pemendekan horizontal pada kerak bumi. Contoh normal faults adalah sesar di mana gempa bumi tahun 54 di Dixie Valley, Nevada, dan Danau Hebgen 1959 di Montana terjadi. Contoh reverse fault adalah sesar yang bertanggung jawab atas gempa bumi Kern County tahun 52 dan gempa bumi San Fernando 1971 di California. Slippage atau gelinciran pada deep slip faults menghasilkan lereng curam terbuka yang disebut sebagai fault scarp atau celah sesar, seperti yang Anda bisa lihat pada gambar di sebelah kanan. Baik, masuk ke poin yang 9 adalah elastic rebound theory. Telah terlihat pada bagian sebelumnya bahwa sebagian besar gempa terjadi di dekat batas antara lempeng tektonik bumi, dan kejadian gempa adalah konsekuensi dari gerakan relatif antar lempeng-lempeng tersebut. Ini yang telah dijelaskan oleh plate tectonic theory. Namun harus diakui bahwa gerakan relatif ini sendiri tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan tentang asal-muasal
gempa atau asal mula gempa, karena gerakan relatif yang stabil antar lempeng tidak dapat menghasilkan getaran keras dari kerak bumi yang memiliki atau menjadi ciri gempa. Nah, penjelasan lengkap diberikan oleh teori pantulan elastis atau elastic rebound theory yang dirumuskan oleh Harry F. Reid dari John Hopkins University tidak lama setelah gempa bumi San Francisco 1906 di California. Nah, setelah bertahun-tahun, para ilmuwan telah mengamati runtuhnya tanah selama gempa dan perpindahan vertikal atau horizontal permanen yang terjadi di sepanjang permukaan bumi di dekat tempat terjadinya gempa. Tetapi sebagian besar ilmuwan percaya bahwa perpindahan ini adalah bagian dari kerusakan yang disebabkan oleh gempa. Nah, baru pada tahun 1891, setelah gempa Minowari yang menghancurkan Jepang pada tahun itu, meninggalkan retakan tanah yang meluas hampir seluruhnya di pulau utama gempa tersebut, yaitu di Pulau Honshu. Ketika Unjiri Koto, seorang ahli geologi Jepang, menyarankan untuk pertama kalinya bahwa retakan tanah tersebut selama gempa tidak disebabkan oleh gempa, tetapi sebaliknya bahwa retakan tanah bertanggung jawab atas timbulnya gempa. Meski begitu, baru setelah gempa San Francisco tahun 1906, baru diketahui bahwa gempa disebabkan oleh fault slippage atau gelinciran patahan pada gerak bumi. Pengakuan ini muncul sebagai hasil dari investigasi rinci yang dilakukan oleh Reid terhadap gempa tersebut. Dalam penyelidikan tersebut, Reid menemukan bahwa selama ratusan kilometer di sepanjang sesar San Andreas, pagar dan jalan yang melintasi patahan tersebut telah bergeser sejauh 6 meter. Nah, dari analisis survei geodetik yang dilakukan sebelum dan sesudah gempa, Reid juga menemukan bahwa bebatuan yang sejajar dengan patahan telah terkelupas atau terpotong. Nah, atas dasar temuan inilah Reid mendalilkan teorinya yang sekarang terkenal sebagai teori pantulan elastis atau elastic rebound theory. Teori ini menegaskan bahwa gempa adalah hasil dari pelepasan secara tiba-tiba tegangan yang secara bertahap terakumulasi di batuan di sisi berlawanan dari suatu sesar. Ketika sisi berlawanan ini cenderung bergerak relatif satu sama lain, tetapi gerakan awalnya dicegah oleh adanya gaya gesekan. Nah, ketika tegangan yang terakumulasi menjadi lebih besar dari hambatan gesekan antara kedua sisi, maka sesar mulai tergelincir pada titik terlemahnya dan dengan cepat retak atau pecah di sepanjang permukaannya. Beberapa detik kemudian, batuan di kedua sisi patahan itu memantul kembali ke posisi tidak tertahan, dan energi elastis yang tersimpan dilepaskan dalam bentuk panas dan gelombang seismik yang memancar. Nah, menurut teori ini, gempa dibangkitkan melalui proses berikut ini. Ilustrasinya ada di gambar 3.17 di sebelah kanan ya. Pertama, tegangan dihasilkan secara bertahap, terakumulasi di sepanjang sisi patahan sebagai akibat dari gerakan relatif antara dua sisi tersebut dan gesekan yang menahan gerakan tersebut. Lalu yang kedua, tekanan di sepanjang sisi patahan mengatasi hambatan gesekan dari patahan tersebut. Lalu patahan tiba-tiba tergelincir. Kedua sisi patahan memantul ke sisi tanpa tekanan yang menyebabkan terjadinya dislokasi. Dislokasi ini disebarkan dalam bentuk gelombang radial yang mengakibatkan terjadinya gelombang seismik. Nah, saat ini terdapat banyak bukti yang mengkonfirmasi adanya elastic rebound theory. Bukti ini termasuk pengamatan geodetik dari akumulasi regangan bertahap pada patahan yang diketahui dan perpindahan horizontal tanah yang ditinggalkan secara permanen setelah terjadinya gempa bumi. Anda bisa lihat pada gambar di samping ada sebelah atas ada semacam garis yang memotong perkebunan tersebut. Lalu yang di bawahnya ini ada perbedaan elevasi antara tanah sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, patahan offset telah ditemukan bahkan di lokasi gempa intraplate yang sebelumnya diyakini tidak melibatkan mekanisme patahan. Anda bisa lihat pada gambar di samping ya. Selain itu, survei di wilayah
stabil benua seperti di Kanada dan Australia telah menunjukkan bahwa sedikit perubahan telah terjadi belakangan ini. Dengan mengacu pada gambar di samping dapat dicatat bahwa setelah suatu sesar pecah dan terjadi rebound pada kedua sisinya, batuan yang berdekatan dengan sesar tersebut akan mendapatkan distribusi tegangan tarik dan tekan. Distribusi tekanan tersebut yaitu tegangan tekan di dua kuadran yang berlawanan dan tegangan di dua kuadran lainnya. Dapat dicatat juga bahwa dua garis ortogonal memisahkan kuadran tarik dan tekan tersebut. Salah satunya adalah garis patahan dan yang lainnya adalah garis tegak lurus terhadapnya. Jadi, jika pengamatan dilakukan terhadap arah gelombang pertama yang tiba dari serangkaian stasiun pencatat gempa, Anda bisa lihat gambar di bawah ya. Orientasi sesar gempa dapat ditentukan dengan melakukan plot distribusi tegangan tarik dan tekan serta dengan mengidentifikasi dua garis ortogonal yang memisahkan empat kuadran tersebut. Bagaimanapun juga, karena salah satu dari dua garis ini mungkin mewakili garis patahan, informasi tambahan diperlukan untuk menjawab ambiguitas yang terjadi. Ambiguitas ini biasanya dihilangkan dengan menggunakan informasi geologi lokal yang diketahui atau sebagai alternatif dari pola gempa susulan yang biasanya terjadi dan tersebar di sepanjang bidang patahan. Baik, topik ke-10, fokus, epicenter, rupture surface, dan fault slips. Nah, menurut elastic rebound theory, gempa bumi terjadi tepat setelah suatu patahan tiba-tiba runtuh. Namun, keruntuhan ini tidak seketika atau terkonsentrasi pada satu titik saja. Sebaliknya, keruntuhan tersebut dimulai pada titik di bawah permukaan bumi, menyebar melintas bidang patahan dengan kecepatan V, dan akhirnya berhenti setelah retakan meluas untuk menutupi area dengan panjang rata-rata L dan lebar rata-rata W. Nah, dalam prosesnya, dua permukaan patahan akan diimbangi dengan fault slip. Dengan demikian, gempa dicirikan oleh lokasi episentrumnya, kedalaman fokusnya, ukuran dan orientasi permukaan pecahnya patahan terkait, dan slip fault. Nah, dengan mengacu pada gambar 321, untuk karakterisasi gempa, ada istilah fokus atau hipocentrum, yaitu didefinisikan sebagai titik di mana fault rupture terkait berasal. Lalu ada juga epicentrum, yaitu proyeksi hipocentrum di permukaan bumi. Dengan cara yang sama, retakan permukaan dianggap sebagai area di dalam bidang sesar yang bergeser selama gempa. Dan slip faults adalah perpindahan relatif yang sesuai antara kedua sisi sesar tersebut. Area yang retak selama gempa dapat berkisar beberapa hingga ribuan kilometer persegi. Sebagai contoh, daerah yang retak akibat gempa bumi Loma Prieta tahun 89 di California memiliki panjang kurang lebih 40 km dengan kedalaman 20 km. Kecepatan retaknya sesar diperkirakan antara 2 hingga 3 km per detik. Nah, kedalaman fokus gempa di masa lalu berada di antara beberapa kilometer hingga 680 km. Menurut kedalaman fokusnya, gempa bumi diklasifikasikan sebagai gempa bumi dangkal jika kedalamannya kurang dari 60 km, menengah jika kedalamannya antara 60 sampai 300 km, dan dalam jika kedalamannya antara 300 sampai dengan 700 km. Nilai perpindahan selama fault rupture sangat berbeda antara sesar dan ukuran gempa. Hal ini bisa mencapai beberapa mili hingga meter. Misalnya perpindahan sesar pada gempa San Francisco 1906 hampir 6 meter, dan gempa bumi besar Chile tahun 60 mendekati 20 meter. Nah, parameter yang terkait dengan perpindahan sesar atau fault displacement yang sering digunakan untuk mengkarakterisasi aktivitas patahan gempa adalah laju slip atau slip rate. Untuk sesar tertentu, slip rate dihitung dengan membagi perpindahan kumulatif sesar dengan perkiraan usia saat perpindahan paling awal terjadi. Dengan demikian, slip rate adalah nilai rata-rata selama interval waktu geologi. Slip rate untuk beberapa sesar yang dipilih bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan atau di tabel 3.1. Sebagai contoh ini fault San Andreas di California, ini slip rate-nya antara 20 sampai 53 mm per tahun. Perhatikan bahwa seperti yang diharapkan, sesar yang sangat aktif
seperti San Andreas memiliki tingkat slip yang jauh lebih tinggi daripada sesar-sesar yang kecil lainnya. Baik, yang ke-11, foreshock dan aftershock. Gempa bumi besar biasanya akan didahului dan diikuti oleh rangkaian getaran yang lebih kecil yang berasal dari lokasi yang kira-kira sama. Getaran yang mendahului gempa utama dikenal sebagai gempa awal atau foreshock, dan gempa susulan yang terjadi selanjutnya adalah gempa susulan atau aftershock. Gempa awal atau foreshock biasanya berukuran kecil dan terjadi sedikit sebelum gempa utama, namun demikian tidak semua gempa harus diawali dengan gempa awal atau foreshock. Aftershock mungkin relatif besar dan dalam jumlah ataupun ukurannya, tetapi frekuensi dan ukurannya secara bertahap berkurang seiring dengan waktu. Foreshock diyakini sebagai pendahulu runtuhnya sesar yang menyebabkan gempa utama, sedangkan aftershocks dianggap sebagai hasil penyesuaian terhadap ketidakseimbangan tegangan yang dihasilkan oleh runtuhan sesar tadi. Jadi ketika terjadi fault rupture ya, sebelum terjadi runtuhan utama akan didahului dengan runtuhan kecil yang menyebabkan terjadinya foreshocks. Kemudian terjadilah runtuhan utama yang menyebabkan main shocks. Dan setelah runtuhan sesar ini mengalami keseimbangan begitu ya, maka dia akan muncul adanya aftershocks atau gempa susulan yang semakin lama semakin berkurang intensitasnya. Aftershocks hampir sebesar gempa utama pernah terjadi di masa lampau, misalnya gempa berkekuatan 8,1 skala Richter tahun 1985 di Mexico City yang diikuti oleh gempa susulan berkekuatan 7,5 pada hari berikutnya. Nah, terjadinya gempa susulan dapat berlangsung selama berminggu-minggu dan terkadang berbulan-bulan setelah terjadinya peristiwa gempa utama. Misalnya gempa susulan dengan magnitudo 6,1, 5,5, 4,8, dan 5 terjadi masing-masing pada 16, 22, 25, dan 32 hari setelah gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter di Chile tahun 1985. Contoh lainnya adalah gempa susulan yang tercatat sebagai gempa bumi Loma Prieta berkekuatan 7,1 pada tahun 1989 di Pegunungan Santa Cruz, California. Lalu 51 gempa susulan dengan magnitudo 3 atau lebih besar terjadi pada hari pertama setelah gempa utama dan 16 pada hari kedua. Sebanyak 87 gempa susulan tercatat setelah 21 hari. Nah, Anda bisa lihat pada gambar di samping ya. Magnitudo gempa susulan terbesar adalah 5 dan terjadi 33 jam setelah gempa utama. Nah, terkadang sulit untuk mengetahui getaran mana yang merupakan foreshock dan main shocks. Pada beberapa kasus, getaran pertama merupakan gempa utama, namun gempa yang terjadi beberapa hari setelahnya sama besarnya. Dalam kasus ini, tidak ada cara untuk menentukan apakah getaran pertama merupakan foreshocks dari getaran kedua, atau getaran kedua merupakan aftershocks dari getaran pertama. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika ada, Anda bisa sampaikan pada grup WA, dan kita bisa diskusikan lebih lanjut melalui grup tersebut. Terima kasih, saya cukupkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.